kawan pajak, kembali lagi di Cubadak. Cuap bareng, diskusi asik soal pajak. Sama saya Maria. Dan saya Santi. Ya, betul sekali. Episode kali ini kita akan bahas topik yang lagi viral banget dan pastinya penting banget untuk kawan pajak semua ketahui, yaitu tentang praktik penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang sudah kita ketahui, di zaman sekarang ini tuh benar-benar teknologi tuh canggih banget. Sampai-sampai informasi tuh sangat mudah untuk didapatkan. Tapi sayangnya banyak oknum yang menggunakan hal ini untuk hal-hal yang negatif, yaitu adalah melakukan praktik penipuan yang tadi kita udah bahas di awal ya. Nah, kawan pajak pernah nggak sih dapat WhatsApp, email, atau bahkan telepon dari orang yang ngaku-ngaku dari pegawai pajak? Mereka mungkin akan melakukan konfirmasi data, mengancam dengan denda, atau bahkan meminta sejumlah uang. Nah, hati-hati, mungkin itu adalah salah satu modus penipuan. Bahkan sekarang tuh ya, modus penipuannya udah makin canggih, makin rapi, dan makin meyakinkan banget, sampai-sampai kita nggak tahu membedakan ini benar atau cuma pura-pura. Nah, tapi tenang teman-teman, di samping kita udah ada narasumber yang bisa kita percaya akan membagikan juga tips and trik untuk menghindari kita dari penipuan. Nah, kita kenalkan ya, di samping saya sudah ada Bapak Sandi atau Kakak Sandi juga bisa, atau Om Sandi juga bisa ya. Kakak dong. Oh, kakak ya, Kakak Sandi sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Payakumbuh. Gimana nih Kak? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik Kak Maria. Kak Maria gimana, baik? Baik banget. Kita ngobrol santai aja nih ya Kak ya. Boleh Nggak usah Kak, terlalu boleh Kak Maria. kaku banget. Santai aja kita ngobrol ya. Iya. Nah, terkait sama tema kita hari ini nih Kak. Mendengar kata penipuan kan kayaknya udah banyak banget ya kita dengar. Betul. Kan? Kejadian-kejadian yang mengatasnamakan lembaga atau bahkan badan-badan tertentu ya. Nah, tapi kali ini nih Bang, kita mendengar adanya kasus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Bagaimana tanggapannya Kak? Kalau untuk penipuan sendiri ya, untuk Kak Maria ketahui ya, itu maraknya luar biasa ya. Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit dari dulu, itu mungkin teman-teman tahu ya, ada papa minta pulsa, mama minta pulsa, bahkan saya sendiri pernah Kak Maria. Jadi tiba-tiba saya waktu itu masih kuliah semester 3, ada SMS masuk. Pak, aku lagi di luar tangkap polisi. Sejak kapan saya punya anak? Saya menikah aja belum, tiba-tiba punya anak. Ya, cuman ya itulah, semakin canggih teknologi, semakin canggih pula mereka melakukan aksi-aksinya Kak Maria. Ya memang sangat disayangkan ya, kalau misalkan ada teman-teman pajak di luar sana yang mungkin pernah kena ya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Karena di luar DJP pun juga sebenarnya banyak, tapi sekarang kita bahas khusus yang di DJP. Kenapa? Karena instansi kita pertama. Dan kedua juga memang sekarang ini Kak Maria, untuk penipuan mengatasnamakan DJP itu memang lagi marak-maraknya. Begitu kalau misalkan pandangan saya terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP pada saat ini gitu. Nah, terkait sama penipuan yang tadi Kak Sandi katakan, bagaimana sih gambaran modus mereka itu yang sudah terjadi di masyarakat? Ya. Kalau misalkan bahas modus, teknik, itu macam-macam, ada spoofing apa segala macam ya, banyak ya. Kalau yang paling sering untuk saat ini Kak Maria, itu biasanya itu di WhatsApp. Biasanya orang tua kita atau misalkan orang-orang yang udah berusia lanjut, yang baru mengenal teknologi, nah itu biasanya ketakutan Kak Maria. Karena dia mengancam, dia memaksa orang untuk bertindak pada saat mereka berpikir dan saat panik. Jadi beberapa modusnya, kalau yang sudah pernah, pertama ada di email ya, itu dia mengirimkan file, katanya ini adalah surat tagihan lah, surat konfirmasi lah. Ketika kita klik, itu akan menginstal sesuatu di HP kita ya. Tapi untuk informasi, yang lebih paling rentan itu adalah HP Android Kak Maria ya. Karena HP Android ketika kita menginstal sesuatu itu bisa di luar aplikasi resmi. Sedangkan kalau kita menggunakan iOS, itu untuk menginstal sesuatu di luar apa yang dari iOS itu sendiri memang susah ya, memang sulit, bahkan tidak bisa ya. Jadi yang pertama, modus-modus mereka itu adalah mengatasnamakan DJP dan memberikan surat konfirmasi
ya. Surat konfirmasi baik itu tagihan pajak, memberitahukan bahwa masih ada hutang pajak, Bapak ada terutang segini, kalau tidak nanti akan diperiksa segala macam, ya. STP palsu, ya. Lalu kemudian kalau dari WhatsApp itu biasanya konfirmasi. Nah, konfirmasi ini Kak Maria itu biasanya datanya tuh nggak sinkron, kayak belang gitu. Namanya betul, alamatnya mungkin beda sedikit, terus ada beberapa informasi yang sengaja dibuat miss atau memang mereka nggak punya. Jadi mereka mengatasnamakan DJP untuk memverifikasi data tersebut apakah benar, ya. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi ketika nomor itu tidak dikenal dan orang yang memaksa, apalagi di luar jam kerja, sudah diyakinkan bahwa itu adalah penipuan. Jadi memang taktiknya itu pertama itu surat tadi, yang surat atau PDF bentuknya file, dan itu bisa menginstal di aplikasi di HP kita, ya kan. Yang kedua itu biasanya via telepon dan mendesak kita. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pembayaran pajak atau misalkan nomor telepon kita yang dihubungi itu teman-teman pajak bisa lihat di pajak.go.id atau misalkan di sosial media di kantor pajak, kawan-kawan pajak gitu Kak Maria. Oke, baik. Menyambung dengan penjelasan Kak Sandi yang tadi, ada nick yang dikirimkan, Ya. nick yang benar, nama yang benar, namun informasi yang lain Betul. kurang benar. Iya. Nah, kok bisa ya Bang? Kok bisa ya Kak ya? Nama kita mereka tahu, nick kita pun mereka tahu dengan benar. Apakah ada kebocoran data dari sistem DJP? Baik Kak Maria, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akui bahwa Indonesia pernah beberapa kali kecolongan data Kak Maria, ya. Bahkan ada salah satu data di instansi pemerintah yang terkena virus, saya lupa nama virusnya, itu nggak bisa dibuka lagi filenya, ya. Itu bahkan mereka menggunakan surat-surat secara manual sekarang Maria. Nah, untuk dari DJP itu sendiri, kita pernah mengeluarkan siaran pers ingat saya atau informasi melalui media sosial itu bahwa DJP itu kalau dari kantor pusat menyatakan bahwa itu tidak ada kebocoran data terjadi Kak Maria, bahwa file-file yang sudah disampling itu kebanyakan salah. Jadi file-file kebocoran data itu kita sinkronkan data kita, itu banyak yang nggak sesuai, nggak cocok. Makanya mereka mengatasnamakan verifikasi data, karena data yang mereka dapat di luar mereka sandingkan, mereka gabungkan jadi satu, seolah-olah itu data perpajakan, ya. Dan itulah data-data yang mereka gunakan untuk menghubungi kita, untuk menipu kita. Jadi sekali lagi mohon dipastikan bahwa nomor tersebut memang benar-benar kawan pajak tidak ketahui. Dalam artian seperti ini, kalau orang pajak itu biasanya hanya sekedar menginformasikan sesuatu. Bapak ada undangan pajak, Bapak ada kegiatan ini segala macam, jangan lupa lapor SPT segala macam seperti itu Kak Maria. Tapi kalau sudah meminta sesuatu verifikasi, hiraukan saja. Kalaupun memang ada verifikasi dari kami, pasti kami hubungi menggunakan nomor resmi, surat resmi. Bahkan kalau teman-teman pajak tidak menjawab pun akan kami visit ke rumah. Jadi kalau memang teman-teman pajak ragu, tidak usah dijawab pada hari itu juga. Luangkan waktu sejenak 1 hari, 24 jam, atau 2 hari, atau 3 hari untuk memastikan nomor tersebut benar dari kantor pajak atau bukan. Seperti itu Kak Maria. Oke. Berarti benar-benar ya teman-teman kawan pajak benar-benar harus memastikan nomor-nomor itu adalah benar-benar dari orang pajak atau bukan. Bisa dilihat dari di pajak.go.id Kak Maria, atau sosial media dari kantor pajak terdaftar rekan-rekan pajak lah, teman-teman pajak. Intinya kawan pajak harus konfirmasi ya. Betul. Kak, ya? Jadi jangan langsung menerima atau langsung respon. Iya, langsung cepat, respon gitu. Jangan, karena dia kepanikan kita itu yang dimanfaatkan oleh mereka Kak Maria. Nah, itu kan tadi terkait dari sistem DJP-nya sendiri. Betul. Nah, dari DJP-nya sendiri nih, Kak, apakah ada upaya untuk mengatasi penipuan-penipuan yang sedang marak ini, Kak? Baik, kalau misalkan upaya dari kita tentu sudah banyak Kak Maria ya. Cuman kembali lagi bahwa ini kan melekatnya ke pribadi masing-masing teman-teman pajak. Dan ini kita tidak bisa memantau keseluruhan penipuan ini Kak Maria. Jadi yang bisa dilakukan pertama adalah kita harus aware sendiri bahwa
di era globalisasi saat ini ya, terlalu gampangnya informasi tersebar ya. Jadi kita harus hati-hati, itu yang pertama. Kita dari diri kita sendiri hati-hati. Dan dari DCP sendiri kita sudah sering ya menginformasikan melalui media sosial. Bahkan di kantor-kantor pajak, kakak boleh lihat di depan ini ada banner besar-besar bahwa hati-hati dengan penipuan. Nah, jadi dari kita pun sudah berusaha sebisa kita dari media sosial, dari penyebaran informasi, dan satu lagi yang teman-teman pajak harus ketahui bahwa setiap informasi yang disebarkan oleh oknum atau misalnya orang lain, pastikan kalau misalkan itu website, belakangnya itu adalah pajak.go.id ya. Contoh djponline.pajak.go.id, cortexdjp.pajak.go.id Kamaria ya. Tapi kalau misal linknya di luar dari itu, maka itu sudah jelas itu penipuan Kamaria. Seperti itu. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Iya. Balik lagi ke yang tadi, kita harus cek lagi. Kalau misalnya nggak ada waktu nih ke kantor pajak, tinggal lihat aja di Betul. internet ya Bang, di www.pajak.go.id. Nah, itu kan secara global nih Kak. Betul Kamaria. Di Payakumbuh sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak pernah ngadepin nggak wajib pajak mengeluhkan atau melaporkan adanya tindak Iya. penipuan? Banyak Kamaria. Sampai saat ini tuh mungkin kalau saya sendiri mengendal mungkin udah ada nggak sampai 10 orang sih, cuman kayak 7-8 orang ada. Jadi lumayan banyak nih Kamaria, dan kebanyakan itu orang yang sudah usianya sudah lumayan lumayan lanjut ya dalam artian. Jadi paling banyak itu yang saya sampaikan via telepon dan pernah aplikasi, dan itu dibalas Kamaria, dibalas sama beliau-beliau ini. Karena memang mungkin kalau zaman dulu kan informasi nggak seaktif ini Kamaria, orang nggak terlalu waspada. Oh ya ini sih kita kenal si ini, kita kenal si ini, dan nomor telepon kita pun yang diketahui hanya orang-orang terdekat kita. Jadi ketika itu diterima oleh mungkin orang tua kita atau misalkan om tante kita, mereka menganggap hal itu adalah oh ini beneran nih apa segala macam, karena memang di zaman mereka belum ada hal seperti ini Kamaria. Jadi pernah ada yang sampai itu ngedownload aplikasi ya. Pada saat itu kita langsung arahkan untuk ke bank untuk ditutup sementara rekeningnya, karena memang dia itu terinstal di belakang aplikasi dan akan menguras mobile banking kita Kamaria. Yap. Jadi kalau teman-teman punya mobile banking itu harus benar hati-hati, karena dia bisa menghack dari HP kita tadi Kamaria. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Jadi pernah juga bahkan pada saat itu menelpon sambil menelpon tuh Kamaria. Datang kantor pajak, saya ditelepon orang pajak Pak. Coba arahkan kami. Jadi kami yang Jadi orang pajak sendiri yang komunikasi langsung. Iya, kita sendiri komunikasi langsung sama penipunya dan mengatakan atas nama pajak, kita tanyakan namanya, kantornya, mereka nggak bisa jawab karena mungkin mereka emang tidak tahu informasi itu gitu loh. Mereka hanya bilang mereka kantor pajak dan dari kantor pusat. Udah itu aja. Kantor pusat mana nggak tahu, mereka nggak bisa jawab. Iya, dan namanya pun juga mereka asal sebut segala macam. Memang kalau misalkan kalau kita hati-hati, saya rasa itu mudah diketahui kalau itu penipu gitu tuh Maria. Tapi kan gini ya Kak, wajib pajak ini kan kita beragam ya. Ada yang anak muda, yang seusia sudah nikah, bahkan ada yang usia lanjut. Betul. Bermacam-macam nih Kak. Nah, kan kalau mungkin masih yang anak-anak muda bisa ya. Iya. Aware. Tapi gimana kalau orang udah tua nih, gimana nih caranya untuk apa sih upaya, tips and trick supaya kita bisa menghindari penipuan tersebut, dan itu berlaku untuk semua kalangan. Betul. Kembali lagi, saran saya yang pertama adalah jika itu nomor tidak dikenal, tidak usah dibalas atau digubris, biarkan saja. Wah, bagaimana dengan tukang paket? Tukang paket pasti menginformasikan dia akan mengirimkan paket Kamaria. Tapi kalau misalnya ditelepon, Pak saya dari orang pajak kok segini, nggak ada. Orang pajak itu tidak pernah memaksa bahwa contoh gini ya, maksudnya Bapak harus cek ini sekarang, harus download aplikasi ini sekarang, nggak ada. Bapak harus cek ini sekarang, ini nggak ada. Karena memang informasi yang kita berikan atau kita sampaikan melalui sosial media atau media elektronik itu biasanya sifatnya hanya informatif Kamaria. Tidak perlu ada respon balik kecuali ya. Contoh Kamaria kemarin itu di kantor kita sendiri, itu setiap kita mengeluarkan STP ya, surat tagihan pajak, itu kita sertakan dengan billing. Jadi pastikan pembayaran pajak itu hanya satu ya teman pajak ya. Pembayaran pajak hanya melalui billing dan itu langsung ke kas negara.
Ya, pembayar pajak hanya melalui link. Tidak ada pembayar pajak pakai nomor rekening pribadi, itu tidak ada. Pakai atas nama rekening tidak ada. Atas nama rekening tidak ada. Semuanya menggunakan kode billing. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau misalkan orang pajak menyampaikan kami ada di data sekian, kalau misalkan teman-teman pajak punya data validasinya atau misalkan data tersebut tidak benar, bisa teman-teman pajak sampaikan. Tapi kalau misal dia sampai mengatakan, oh tidak perlu, Bapak harus seperti ini, harus seperti itu, ya pastikan kembali lagi kalau misalkan memang orang pajak itu kita membawa surat tugas dan ada name tag-nya. Ya, jadi kalau misalkan bertemu nih komernya, ini lebih parah lagi ketemu ya, Bapak ada tagihan pajak sekian katanya kan, pastikan orang tersebut pertama kali ada memperlihatkan surat tugasnya dan memperlihatkan name tag-nya, ya, name tag pajaknya. Kalau misalkan sudah seperti itu, nah barulah didiskusikan apa masalah sebenarnya. Karena memang kalaupun Kamaria kita bertindak salah atau bertindak di luar dengan wewenang kita, itu teman-teman pajak pun bisa melaporkan Kamaria. Wah, surat tugas nomor berapa, namanya siapa, tindak laku seperti ini bisa disampaikan. Dan bahkan kalau misalkan ke lapangan di Kamaria, itu ada teman-teman yang menjaga kode etik kita, itu kadang disampling beberapa wajib pajak yang dikunjungi, itu akan ditanya lagi, ini kemarin pos pajaknya ngapain, nanya apa. Teman-teman pajak bisa sampaikan keluh kesahnya kalau misalkan memang ada kesalahpahaman yang terjadi gitu. Tapi yang jelas kembali lagi, kalau memang tips and triknya, kalau memang orang sebut tidak dikenal, tidak usah diladeni, dibiarkan saja. Jangan mendownload aplikasi apapun dari orang yang tidak dikenal. Seperti itu Kak Maria. Terima kasih Kak. Sebenarnya dari DJP-nya sendiri sudah ada upaya yang sangat baik ya. Sudah. Tapi balik lagi ke teman-teman kawan pajak semuanya. Jadi memang harus kita yang lebih aware, lebih waspada. Nah, gimana caranya kita untuk tahu ya? Sudah disediakan ada website untuk ngecek apakah itu semua data-data yang diberikan kepada kita itu benar atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa buka internet, bisa datang langsung ke kantor pajak. Bisa, kita ada telepon juga kan, bisa ada telepon. Ada kering pajak bisa juga. Lebih gampang. Iya. Berarti semua fasilitas sebenarnya sudah diberikan oleh DJP ya Bang ya. Jadi yang terakhir nih Kak, mau tanya nih, saluran atau telepon atau email apa sih yang resmi dari DJP, ada nggak Kak? Oh ada, kalau misalkan telepon bisa kering pajak ya, bisa kering pajak. Di mana tuh Kak? 1.500-200. 1.500-200. Kalau email pajaknya? Email pajaknya sama semuanya, cuman kalau di beberapa kantor itu kita terpisah sendiri Kak. Seingat saya kodenya apa ya? KPP 204 @pajak.go.id ya, atau teman-teman pajak bisa cek kembali di website resmi kita pajak.go.id atau bisa di sosial media kantor pajak, di beberapa kantor pajak ada itu Kak biasanya. Kita cantumkan di sana. Terima kasih banyak Kak. Kakak mau memberikan closing statement? Ya, kalau closing statement saya paling ya pertama harus hati-hati ya. Dalam artian di zaman serba era digital seperti ini untuk melakukan penipuan itu sangat mudah, Kamaria. Ya, jadi dari upaya dari Direktorat Pajak sudah banyak dilakukan juga. Saya rasa juga teman-teman semua pajak di sini yang menonton Instagram ini, IG Live ini pasti juga punya sosial media, ya. Informasi di sosial media juga banyak, bisa cek juga di sosial media kita Pajakumbuh ya. Pajak Payakumbuh ya, untuk informasi-informasi mengenai perpajakan dan juga untuk link pengaduan atau misalkan menanyakan informasi bisa langsung chat ke admin kami ya di Instagram, atau misalkan ada layanan juga di sana, ada beberapa nomor bisa langsung ditanyakan ke sana kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai baik itu perpajakan ataupun mengenai informasi-informasi perpajakan terbaru ya, maksudnya contoh ada penipuan atau segala macam, bisa dikonfirmasi lagi ke admin kita. Sudah Kak? Ya, mungkin sudah sekian saya. Kami ucapkan terima kasih ya Kak atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan informasinya juga bisa diterima sama kawan pajak dengan baik. Dan sukses selalu buat Kak Santi. Ya, terima kasih Kak Maria. Dan buat kawan pajak semuanya, terima kasih banyak sudah datang di IG Live kita dan sudah menonton. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa membantu teman-teman juga untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Nah, jangan lupa untuk selalu update informasi ya di website kami di www.pajak.go.id. Dan tetap jika masih ada pertanyaan, kawan pajak bisa langsung komen di Instagram kami atau di YouTube kami mungkin, atau bisa juga ke Instagram kami di @pajakpayakumbuh. Akhir kata saya Maria,
Dan Saya Sandi, kami undur diri. kami undur diri. Terima kasih.